Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah anak-anak keadaannya baik-baik saja, sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran PPKN hari ini. Nah, anak-anak boleh dibuka modulnya halaman 9. Sudah. Ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan membahas soal yang ada di isian ya. Nah, nomor 1 itu ada soal Ustadzah mau minta tolong Mas Syafani. Mas Syafani dibaca coba Mas Syafani. Nomor 1, soal nomor 1. Nomor 1. Pancasila secara bahasa berasal dari bahasa. Nah, bahasa apa? Ustadzah pernah menjelaskan. Bahasa apa ya anak-anak? Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta ya. Kelihatan. Ya, tulisannya seperti itu, ditulis yuk anak-anak. Sudah. Ya, nomor 2 Mbak Sheila. Dibaca Mbak Sheila. Pancasila telah ada sejak zaman dahulu. Ini terbukti pada buku Sutasoma Karya. Empu Tantular. Iya betul, Empu Tantular. Nah, ditulis ya. Sekarang yang nomor 3 Mas Brian, dibaca Mas Brian. BPUPKI dibentuk oleh. Nah, dibentuk oleh siapa? BPUPKI itu ya meskipun Badan Penyelidik Upaya Kemerdekaan Indonesia, tapi yang membentuk itu adalah negara yang pernah menjajah Indonesia. Belanda atau Jepang coba yang membentuk? Jepang. Jepang ya. Jawabannya adalah Jepang. Sudah ditulis? Sudah. Sudah. Sekarang nomor berikutnya Mbak Lois. Karena BPUPKI gagal merumuskan dasar negara, maka dibentuk Panitia 9 yang kemudian berhasil merumuskan dasar negara. Dasar negara yang waktu itu disebut, lihat di halaman 3, coba lihat modul halaman 3. Yuk. Halaman 3. Sudah? Nah, di situ ada tulisan lahirnya Piagam Jakarta. Nah, jadi lahirnya Piagam Jakarta itu yang membentuk adalah Panitia 9. Berarti Panitia 9 membuat dasar negara yang disebut dengan, jawabannya adalah Piagam Jakarta. Ya. Oke, ditulis ya. Sekarang nomor 5 ya. Nomor 5 Mas Noval, dibaca Mas Noval. Pancasila sebagai dasar negara tertera sampai saat ini pada alinea 4 UUD 1945. Nomor berikutnya Mbak Farah, dibaca Mbak Farah. Kita bangsa merupakan pengalaman sila ketiga, keempat, apa kelima? Keberapa? Jawabannya ketiga. Iya, ditulis yuk. Ketiga. Nomor berikutnya Mas Aska. Ya, nomor berapa, Us? Nomor berapa ya anak-anak? Nomor 7. Nomor 7. Selalu mengedepankan suara untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah merupakan pengalaman sila Nah, kalau hal yang berhubungan dengan musyawarah ya, itu berarti berhubungan dengan Pancasila, sila yang berbunyi
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti sila keberapa? Keempat, betul. Ditulis yuk. Ya, nomor berikutnya. Nah, menghargai hasil karya orang lain itu contoh pengamalan sila keberapa? Masih kalian lihat di halaman 8 ya. Kedua apa kelima? Menghargai hasil karya orang lain. Jawabannya yang betul adalah kelima ya. Nomor berikutnya Mas Fadel. Nomor 9 dibaca Mas Fadel. Sesuai Sila ke. Nah, gampang sekali kalau yang berhubungannya dengan agama ya itu berarti sila ke 1 ya, karena yang ke 1 itu kan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ya, siapa yang mau baca nomor 10? Siapa yang mau baca? Oh, nggih, matur suwun. Mbak Farah boleh dibaca sayang? Membela kebenaran dan keadilan merupakan contoh pengalaman sila ke. Nah, kalau ini apa? Sila keberapa? Sila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti sila keberapa? Kedua, betul. Ditulis yuk, kedua. Nah, sudah semua 1 sampai 10? Ada yang ketinggalan enggak? Sudah ditulis semua? Oke. Yaudah kita lanjut berarti dibuka halaman 10 sayang. Halaman 10. Yang pilihan ganda ya. Sudah? Ya. Nomor 1 Mbak Lois. Ketua BPUPKI adalah. Nah, siapa ketuanya BPUPKI? Dr. Rajiman Widyo Diningrat ya. Dr. Rajiman. Berarti jawabannya yang C. Yang nomor 2 bonus ya, soalnya ini nggak ada jawabannya. Jadi langsung lanjut ke nomor 3. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3, Mas Noval dibaca. Piagam Jakarta dirumuskan oleh. Nah, Piagam Jakarta dirumuskan oleh siapa ya tadi? Ustazah sudah menjelaskan. Panitia 9, betul. Panitia 9. Kemudian lanjut nomor 4, Mbak Lois dibaca. Sila Pancasila yang resmi sesuai dengan. Nah, kalau ini, kalau kalian upacara itu pasti kalau mendengarkan tahu ya, urutan sila Pancasila yang resmi itu terdapat di mana. Nah, kalau di upacara kan ada pembacaan UUD 1945. Nah, urutannya itu ada di situ. Dan jawabannya yang D. Alenia 4, UUD 1945. Nomor 5, Mbak Cila. Tanggal 1 Juni seharusnya kita peringati sebagai hari. Nah, hari apa? 1 Juni. Ada yang ingat nggak? Hari apa coba? Lahirnya Pancasila. Iya, lahirnya Pancasila ya. Yang A jawabannya. Ini yang jawabannya Ustazah tebelin wis, jadinya tahu ya. Nomor 6 Mas Stefani. Mas Stefani masih bergabung ya Mas Stefani? Dibaca Mas Stefani. Gambar pohon beringin pada lambang negara Indonesia merupakan simbol dari sila. Sila berapa? Pohon beringin. Ustazah udah pernah suruh mencatat ya. Kalau ketiga bunyinya gimana sila ketiga? Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Berarti jawabannya yang C. Nomor 8, ini Mas Falah sudah bergabung ya Mas Falah ya? Dibaca yuk Mas Falah. Ya Mas Falah dibaca nomor 7.
Nilai-nilai yang terdapat dalam kelima sila Pancasila berasal dari Jawabannya A. Pemikiran para tokoh nasional. Ya. Sekarang nomor 8. Contoh perbuatan yang tidak menghormati antar pemeluk agama. Jawabannya apa? Coba dilihat di pilihannya. Menurut kamu yang mana? C ya, yang C hati-hati. Kita kalau sama yang pemeluk agama yang berbeda nggak perlu hati-hati, biasa saja ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Nomor 9. Nomor 9, Ustadzah mau minta tolong Mas Aska, dibaca ya Mas Aska. Videonya boleh dinyalain semua, masih dinyalain ya. Kalau belum selesai videonya jangan dimatiin dulu. Mas Aska, dibaca yuk nomor 9. Sebentar. Melaksanakan keputusan musyawarah tadi, kalau hal yang berhubungan dengan musyawarah itu sila keberapa? 4. Iya, keempat. Jawabannya keempat. Jawabannya D. Ya. Sekarang nomor 10. Mas Brian. Mas Brian. Coba dibaca Mas Brian. Contoh sikap yang mencerminkan Pancasila sila kelima yaitu Yang mana coba? Yo, yang bisa jawab yuk. Nomor 10. Yang C, betul. Apa yang C? Coba dibaca. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. Iya, betul sekali anak-anak. Yang lainnya sekarang siapin modul IPS. Sudah? Dibuka halaman 8 dulu deh, halaman 8 dulu dibuka. 8. Ya, sudah mengerjakan. Ustadzah minta untuk yang di bawah yang ada bacaan wilayah perairan Indonesia itu kalian lihat ya. Terus dibaca. Ustadzah mau minta tolong dibaca coba yang ada tulisan wilayah perairan Indonesia. Yang ada tulisan wilayah perairan Indonesia. Ada nggak di situ? Ada ya. Ustadzah minta tolong dibaca yang keras coba. Mas Falah. Mas Falah. Yang baca nanti kalau satu alinnya nanti ganti. Wilayah perairan Indonesia mempunyai SDA yang melimpah. Pemanfaat Indonesia harus dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Pertanyaan tersebut bunyi pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran untuk kepentingan rakyat. Sudah cukup. Sekarang Kondisi. yang udah cukup. Berikutnya yang kondisi geografis Indonesia. Ustadzah minta tolong yang baca Mbak Lois. Yang keras ya. Videonya masih dinyalakan semua? Masih. Ya, Mbak Lois dibaca. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut mengakibatkan
bervariasinya potensi yang memiliki oleh bangsa Indonesia. Dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya, sudah cukup. Nah, itu bacaan yang tadi sudah dibaca sama Mas Fala, sama Mbak Lois, itu adalah bacaan yang isinya adalah materi yang untuk menjawab pertanyaan yang di bawahnya, ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang di bawahnya nomor 1, Ustazah minta dibaca Mas Noval. Mengapa pemanfaatan SDA di Indonesia harus dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat? Nah, kenapa kok pemanfaatannya harus dilakukan untuk kepentingan rakyat? Jawabannya karena pemanfaatan SDA di Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3, ya. Ya, kalau sudah sekarang nomor 2 Mbak Farah dibaca. Nomor 2 dikasih cara. Bagaimana bunyi pasal 33 ayat Nah, bagaimana bunyi pasal 33 ayat 3 UT 1945? Di modul ada ya sayang ya. Bunyinya itu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran untuk kepentingan rakyat. Di modul ada, lihat di layar juga boleh. Bagaimana bunyi pasal Nomor 3 sayang, nomor 3. Mengapa potensi alam Indonesia dapat menjadi modal bangsa? Nah, kenapa potensi alam di Indonesia itu dapat menjadi modal bangsa? Jawabannya karena potensi alam di Indonesia Nulis dulu. Karena potensi alam ya. Kita lanjut nomor 4. Iya, nggak apa-apa sambil ditulis ya. Nomor 4, Mbak Sheila dibaca Mbak Sheila. Jelaskan kondisi geografis Indonesia. Nah, ada di bacaan tersebut kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia sebagai Kalau yang sudah, ini Ustazah masih munculkan kok di layar ya, belum ditutup. Yang sudah ya, tadi yang PPKN sama yang IPS yang sudah dibahas hari ini, Ustazah minta tolong difoto ya, supaya Ustazah bisa melihat kalian menulis atau tidak ya. Ditulis, difoto yang tadi udah dibahas. PPKN tadi yang halaman 9, 10 sama 11 ya. Kemudian kalau yang IPS tadi halaman 9 ya. Nah, pokoknya yang sudah dibahas hari ini, yang sudah dijawab soalnya tadi hari ini, yang udah ditulis, difoto, terus nanti dikirimkan ke Ustazah, biar Ustazah tahu kalian tadi sudah menulis atau enggak ya. Oke. Nah, yang belum selesai masih dilanjut ditulis, nggak apa-apa, masih dimunculkan di layar. Sudah selesai semua? Belum. Udah. Kalau yang belum boleh dilanjutkan. Ustazah ucapkan terima kasih ya buat anak-anak yang sudah bergabung ya. Ada Mas Fadel, Mbak Farah, Mas Syafani, Mas Aska, Mbak Aya, Mas Brian, Mbak Sheila, kemudian juga ada Mas Noval, Mbak Lois, dan Mas Falah ya. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung. Ustazah harap kalian tetap istiqomah. Artinya apa? Ketika ada memang benar-benar bisa mengikuti, ya ikuti webinarnya ya. Webinar pelajaran PPKN, IPS maupun pelajaran-pelajaran yang lain. Seperti tadi ada pelajaran IPA juga ya. Nah, supaya kalian lebih memahami untuk pelajaran yang dibahas. Jadi nanti kalau ada tes ya, ada soal-soal ujian itu tahu ya. Kemudian juga tetap bisa mengikuti pelajaran seperti biasa, seperti saat di sekolah ya. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah bergabung. Dan semoga selalu diberi kesehatan, semoga dapat memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan hari ini. Dan sampai jumpa lagi ya di pelajaran PPKN dan IPS selanjutnya. Nah, Ustazah akhiri dengan
Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Anak-anak yang belum selesai menulis boleh dilanjutkan menulis, terus nanti baru les. Kalau yang sudah selesai boleh langsung les dari webinarnya. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.